Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Indonesia menggelar demonstrasi di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim 3, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pegawai pajak yang mempunyai harta melimpah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak agar harta kekayaan dari pegawai pajak dapat dibatasi. Puluhan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Indonesia Selasa siang menggelar aksi demonstrasi di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Jatim 3 Jalan S. Parman, Kota Malang. Massa yang membawa spanduk dan poster berisi tuntutan melakukan orasi di depan Kanwil DJP Jatim 3 Malang. Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya, khususnya pegawai pajak, sehingga diduga melakukan penyelewengan pajak. Dalam aksi ini, massa menyampaikan 3 tuntutan, diantaranya mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap pegawai pajak, karena banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan jabatannya untuk menumpuk hartanya. Mendesak pemerintah agar mengevaluasi kembali pemberian tunjangan kinerja Dirjen Pajak yang mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar lembaga-lembaga, serta mendorong agar terciptanya rancangan undang-undang pembatasan harta, sehingga setiap orang yang menjadi pejabat negara tidak memanfaatkan wewenang untuk mengumpulkan harta yang berakibat pada kerugian negara. Dalam aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di Jalan S. Parman mengalami kepadatan. Kami ini sudah sejak kasus bergulir, kasus Rafael itu merupakan pintu masuk untuk kita bisa mengetahui tentang rapuhnya tata kelola pajak di Indonesia. Nah, dalam hasil kajian kita ada beberapa poin tuntutan. Pertama, kami menginginkan agar pertama Dirjen Pajak Jatim 1, 2, 3 itu siap bersama Gerakan Indonesia untuk mendorong Presiden Indonesia Pak Joko Widodo mengevaluasi kinerja Sri Mulyani. Yang kedua, kita menginginkan agar tidak adanya perlu evaluasi terkait dengan pemberian tunjangan kinerja Dirjen Pajak, apalagi di lingkup Kementerian Keuangan, karena ada ketimpangan. Kita lihat di rilis tahun 2022 bulan Desember, maka ratusan juta pegawai pajak itu mendapatkan bonus terhadap capaian mereka dalam mendapatkan pajak di akhir tahun 2022. Nah, ini perlu evaluasi. Yang ketiga, kami ingin mendorong agar terciptanya rancangan undang-undang pembatasan harta kekayaan pejabat negara, sehingga setiap orang yang menjadi pejabat negara tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk bisa menumpuk hartanya dia. Kita lihat hari ini, Eselon 3 saja punya harta puluhan bahkan ratusan miliar. Lalu kalau tidak menyalahgunakan kekuasaannya dia dalam menumpuk harta, lalu dari mana? Nah, maka ini yang perlu kita evaluasi. Dorongan-dorongan inilah yang kemudian nantinya bisa kita evaluasi dan dorong menjadi rancangan undang-undang. Kita di sini melakukan evaluasi secara berkala. Tidak hari ini saja dengan 89 orang, tapi ke depan kita akan melakukan evaluasi secara berkala. Ada isu-isu turunan lain, sehingga kita bisa tahu ada proses penyelewengan pajak di situ, ada proses TPPU di situ yang kemudian bisa menjerat berbagai level, entah level internal pejabat pajak atau level pengusaha. Nah, ini yang menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Simon Alfredo melaporkan.